Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika tentang KPK dan FPB diaplikasikan pada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan soal tentang pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Nah, di sini ada contoh soal. Nanti kita akan bahas ini kan dijelaskan secara detail di sini ya. Tapi kita akan membahasnya ini singkat saja supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Nah, di sini ada soal 2/6 tambah 1/9. Anak-anak bisa lihat penyebut pada pecahan ini tidak sama angkanya. Nah, pada penjumlahan pecahan, untuk menjumlahkan pecahan ini, syarat utama adalah penyebutnya harus sama dulu. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan. Cara menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK, ya. Nah, di sini kita akan mencari KPK dengan menggunakan tabel faktor. Untuk mengerjakan tabel faktor, anak-anak harus tahu dulu tentang bilangan prima. Ya, tentang bilangan prima. Di sini ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, ini bilangan prima ini tidak berubah ya anak-anak. Bilangan prima itu selalu begini. Gitu. Dia akan terus semakin besar angkanya. Nah, kemudian untuk apa bilangan prima ini? Nanti untuk membagi. Jadi angka penyebut ini akan kita bagi dengan bilangan-bilangan prima yang ada di sini. Gitu. Sekarang kita mulai. Nah, di sini ada angka 6 dan angka 9 yang tadi, angka yang tadi dari sini ya. Tuh. Nah, lalu kita akan bagi dia dengan bilangan prima nih. Anak-anak perhatikan, angka 6 dan angka 9 ini, adakah di antara dua angka ini yang merupakan bilangan genap? Bilangan yang bisa dibagi dua. Ada ya, yaitu angka 6. Nah, kemudian angka 9 ini adalah bilangan ganjil. Dia tidak bisa dibagi dua. Tidak apa-apa, kita akan mulai dari angka yang bilangan genap dulu, angka 6 dulu ya. Kita bagi dua, tulis angka 2 di sini. Nah, ini adalah bilangan prima nih, Nak. Tulis angka 2-nya di sini. Sekarang kita bagi 6 bagi 2. Hasilnya taruh di bawah sini. Ditaruh di bawah angka 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka dia tetap tidak berubah angkanya ya. Lalu lihat lagi di dua angka ini, hasil dari pembagian ini tadi, apakah masih ada yang merupakan bilangan genap yang bisa dibagi dua? Tidak ada lagi. Ini dua-duanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil 3 dan 9. Nah, sekarang kita naikkan. Dari angka 2 kita naikkan ke sebelahnya, ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, karena di sini ada yang bisa dibagi 3, maka kita bagi dia dengan 3. Tidak boleh dibagi dengan angka yang lain ya anak-anak. Kalaupun di sini misalnya ada yang bisa kita bagi, tetapi kita harus ambil angka yang paling kecil dari bilangan prima ini. Nah, 3 dibagi 3, hasilnya 1, letakkan di sini hasilnya. 9 dibagi 3, hasilnya 3, letakkan di sini. Jadi kalau ini dibagi ini, hasilnya di sini. Kalau ini yang dibagi dengan ini, hasilnya di sini. Ya. Nah, sekarang anak-anak lihat lagi. Di sini apakah masih ada dua angka ini yang bisa dibagi 3? Yang masih bisa dibagi 3? Ternyata masih ada, yaitu angka 3. Nah, kita bagi lagi dia dengan 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, jadi tetap angkanya. Sekarang 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, apabila ini sudah 1 semuanya, berarti pekerjaan ini sudah selesai untuk tabel faktor dari 6 dan 9. Tetapi KPK-nya belum ditemukan. Cara mencari KPK, cara menemukan KPK dari tabel faktor ini yaitu dengan cara mengalihkan bilangan prima yang tadi sudah kita gunakan untuk membagi dua angka ini. Ya, 2 dikali 3 dikali 3. Tuh, KPK sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Ya, jadi KPK 6 dan 9 adalah 18.
Nah, sekarang kita ke langkah kedua ya. Tadi langkah yang pertama, sekarang kita ke langkah yang kedua. Nah, KPK yang sudah kita temukan tadi ini, nah ini kita letakkan di sini. Kita buat pecahan baru di sebelahnya pecahan soal ya. Kita buat pecahan baru. Ada 3 pecahan, 1, 2, 3. Pecahan yang ketiga ini merupakan hasil ya. Hasil penjumlahan 2 pecahan ini nanti. Nah, sudah diletakkan KPK-nya di sini, lalu diapakan? Ini kan belum ada nih, pembilangnya masih kosong ya. Nah, ini untuk mencari pembilang, caranya seperti ini, Nak. Ingat, pecahan yang di sebelah sini berpasangan dengan yang di sebelah sini, pecahan yang di sebelah sini berpasangan dengan yang di sebelah sini, ya. Caranya, ini bagi ini kali ini. 18 bagi 6 kali 2. Ini juga begitu, sama. 18 bagi 9 kali 1. Nah, 18 bagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 diletakkan di sebelah sini. Nanti gitu ya. Lalu ini juga sama nih nanti nih. Nah, sekarang kita lihat dulu halaman berikutnya. Ya. Nah, di sini anak-anak bisa lihat nih. Tuh. Ya, hasilnya 6 tadi kan? 18 bagi 6 kali 2 hasilnya 6. Sekarang 18, ingat ya, ini berpasangan dengan yang ini. Jadi 18 bagi 9 kali 1. 18 bagi 9 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Letakkan di sini hasilnya. Menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang ini sudah kita temukan nih sekarang. Penyebutnya sudah ada, pembilangnya juga sudah ada, dan sekarang penyebutnya sudah sama. Nah, jika penyebutnya sudah sama, sudah bisa kita jumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang pembilang saja, penyebutnya tetap. Gitu ya. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, jadinya seperti ini anak-anak. Gitu ya. Nah, sekarang apakah pecahan ini sudah selesai? Jawabannya tergantung hasil. Kita perhatikan hasilnya, apakah hasilnya ini sudah merupakan nilai paling sederhana dari pecahan ini? Ini belum sederhana. Kenapa? Karena pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi nih. Kenapa begitu? Karena angka 8 dengan angka 18 bisa ditemukan FPB-nya. Ya. Nah, kalau bisa ditemukan FPB-nya itu artinya masih bisa disederhanakan. Cara mencari FPB di sini kita gunakan pohon faktor. FPB 8 dan 18, hasil dari yang tadi itu ya. FPB 8 dan 18. Nah, caranya sama, kita pakai bilangan prima lagi nih yang merah-merah nih ya. 8 karena dia merupakan bilangan genap, maka dia dibagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 masih bisa dibagi 2 hasilnya 2. 2 sudah tidak bisa dibagi lagi karena dia sudah bilangan prima, jadi pohon faktor untuk 8 ini sudah selesai. Kemudian yang 18 sekarang. Sama ya, 18 ini juga bilangan genap, jadi dia dibagi 2. Kita memulai dari pembagian 2 ya, bilangan prima angka 2. 18 bagi 2 hasilnya 9. 9 mau dibagi 2 tidak bisa lagi, jadi dinaikkan ke angka berikutnya, bilangan prima berikutnya yaitu 3, karena dia bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, yang merah-merah ini adalah faktorisasi prima. Nah, kemudian diapain? Kita tulis seperti ini. 8 letakkan di sini, 18 letakkan di sini. Ini untuk menemukan FPB dari 6. Oh, maaf nih. Ini FPB dari 8. Oh, ya, ini FPB dari 8 dan 18 ya, Nak ya. Bukan 6 dan 9. Salah, ini keliru ya. Nah, tuh kita tuliskan di sini faktorisasi primanya ya. Kemudian kita cari ada tidak angka yang sama dari 2 ini. Ternyata ada, ditemukan angka 2. Kita tarik garis, berarti FPB-nya adalah 2. Kalau ternyata di sini ditemukan lagi angka yang sama, tarik garis lagi, tulis lagi angka berapa yang sama, lalu dikalikan. Nah, hasilnya itu adalah FPB. Nah, tapi kalau dia hanya satu begini, artinya FPB dari 8 dan 18 adalah 2. Lalu angka 2 ini mau diapain? Nah, angka 2 ini untuk menyederhanakan pecahan yang tadi. Nih, ini FPB nih.
Ini harusnya tidak usah ada pernya ya, tidak perlu karena ini kan adalah pembagian nih. Nah, ini bukan pecahan nih. Ini tidak perlu ada garisnya. Nanti kalau anak-anak mengerjakan soalnya tidak usah dikasih garis ya. Takutnya nanti keliru. Nah, kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4, 18 dibagi 2 hasilnya 9. Nah, maka hasil dari 2/6 ditambah 7/9 adalah 4/9. Gitu ya. Nah, kerjaan ini sudah selesai. Jadi hasilnya dari yang 8/18 disederhanakan sekarang menjadi 4/9. Inilah hasil akhir dari penjumlahan pecahan ini, gitu ya. Baik anak-anak, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.